Halo, jumpa kembali di channel seputar informasi dunia, kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya Ewok Warsito yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Hamas serang Israel dengan membabi buta, mayat bergelimpangan di jalan raya dan ladang Israel akibat serangan brutal Hamas. Israel secara resmi mengumumkan perang pada Minggu, 8 Oktober 2023, ketika jumlah korban tewas akibat serangan Hamas meningkat di atas 700 orang, dan diperkirakan akan terus bertambah. Selain itu, 100 orang juga diduga diculik dan dibawa ke jalur Gaza. Kantor pers pemerintah Israel mengatakan bahwa jumlah sandera di Gaza mencapai lebih dari 100 orang. Hamas dan Jihad Islam sesumbar pada Minggu malam bahwa mereka menyandera sekitar 130 orang Israel, dan mengklaim bahwa ini termasuk sandera tingkat tinggi karena termasuk pejabat tinggi militer. Sementara itu, jet-jet Israel melakukan serangan udara yang intens di Gaza pada Minggu sore, tak lama setelah kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengumumkan bahwa Kabinet Keamanan resmi menyatakan perang. Hal itu berarti membuat negara tersebut dapat melakukan aktivitas militer yang signifikan. Dalam serangan yang sangat luas, kelompok bersenjata Hamas menyerbu ke 22 lokasi di Israel Selatan pada Sabtu pagi, 7 Oktober 2023, termasuk kota-kota dan komunitas kecil sejauh 15 mil atau 24 km dari perbatasan Gaza. Di beberapa tempat, mereka berkeliaran selama berjam-jam menembaki warga sipil dan tentara ketika militer Israel berusaha memberikan tanggapan. Pada saat yang sama, ribuan roket ditembakkan ke kota-kota di selatan dan tengah Israel. Insiden kekacauan dan kegagalan berkepanjangan untuk mengendalikan situasi telah mengejutkan dan membuat marah negara tersebut. Hal itu juga memicu pertanyaan atas banyaknya kegagalan intelijen, penempatan pasukan, dan kebijakan yang telah menyebabkan bencana nasional dengan ratusan korban jiwa. Para pejabat memperkirakan pada Minggu bahwa lebih dari 700 orang tewas dalam serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Hamas di komunitas Israel di dekat Gaza dan oleh ribuan roket yang ditembakkan ke Israel. Serangan ini juga menjadikannya hari paling berdarah dalam sejarah negara Israel. Menteri Urusan Strategis Ron Dermer mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa jumlah korban diperkirakan akan meningkat. Korban tewas jauh di atas 700 orang. Dan mungkin akan ada lebih dari ratusan bahkan mencapai ribuan. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah korban luka di rumah sakit mencapai 2.243 orang, termasuk 22 orang dalam kondisi kritis dan 343 orang luka berat. Pembebasan komunitas dan wilayah lain dari kendali Hamas juga mengungkapkan bahwa di jalanan, ladang dan jalan raya dipenuhi dengan mayat, kendaraan yang ditinggalkan, serta barang-barang pribadi, dengan banyak orang terbunuh di rumah mereka sendiri. Konflik Palestina versus Israel semoga cepat berakhir, karena PBB sudah tidak punya pengaruh lagi. Demikian informasi tadi yang saya laporkan saat ini. Saya Ewok Warsito dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih telah menonton di Baladewa News. Wassalam.